Partai Demokrat geram dan marah setelah Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan juga PKB. Kedua partai ini mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Padahal sebelumnya Anies mengajak AHY sebagai calon wakil presiden. Sore tadi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha mengeluarkan pernyataan resmi yang menghebohkan peta politik jelang pemilu. Partai Demokrat mendapatkan informasi bahwa Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan karena sesuai ADART tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai. Yang kami dapat ya dari kemarin sebenarnya, kemarin malam kami dapat dari Pak Sudirman Said menyampaikan kepada tim 8 dari Demokrat, yaitu Bang Teguh Rifki dan Bang Evita, kalau Nasdem dan PKB sudah bersepakat untuk membentuk koalisi dengan capresnya adalah Anies Baswedan dan cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar. Jadi mereka membentuk koalisi sendiri. Nah, memang sebelum ini kan tentu saja kabar yang sangat mengagetkan buat kami ya. Sangat yang tidak bisa diterima sebenarnya kalau menurut kami, karena kita kan sudah bersama-sama selama ini 1 tahun lebih menjalin kebersamaan dan setiap ada apapun kita komunikasi dengan baik. Tapi mendadak di beberapa hari ini ya, kok tiba-tibanya bisa ada seperti ini gitu. Ini yang menurut kami sangat mengagetkan gitu ya. Sangat mengagetkan karena bagaimanapun ya kita sudah bersama bersepakat mengusung perubahan gitu. Ya, kita sudah bersepakat mengusung perubahan bersama-sama bertiga, Demokrat, PKS dan juga Nasdem. Lalu ketemulah tokoh yang namanya Anies Baswedan. Nah, ini kan yang menjadi agak berbeda nih di sini. Kita juga tahu ya bagaimana selama ini kita terus berkomunikasi dengan aktif. Misalnya nih Nasdem ya, sejak diusung oleh Mas Anies, sejak diusung oleh Nasdem 3 Oktober itu sampai dengan 22 Januari itu belum punya teman koalisi gitu. Kemudian kan ketemu sama kita diskusi, akhirnya kita bersepakat gitu membangun koalisi. Waktu itu Mas Anies menyampaikan, ayo Mas Ahy kita menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres 2024-2029 dengan Mas Anies membawa Nasdem, Mas Ahy membawa Demokrat, dan keduanya bekerjasama mengajak PKS. Nah, ini peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8 gitu. Nah, terus bergulir bersama ini, kita tahu kita sudah punya piagam segala apa, lalu ada beberapa kali rencana deklarasi tapi terus tertunda gitu ya. Ya. Terus tertunda ya. Terus nanti ya. Kalau bagi kami intinya begini. Kami tidak menunggak bagaimanapun ini kan bisa-bisanya gitu. Bisa-bisanya teman koalisi, kalau bahasanya kan tadi kami baca ada residen bahasanya berkhianat gitu. Kenapa kami sampaikan ini berkhianat ya? Kemudian malah Bang Andi Arief menyampaikan ini pengecut, berdarah dingin ya. Ini agak kaget juga kami dengan diksi-diksi ini. Kenapa ini bisa kami sampaikan? Ya soalnya kita sudah punya komitmen bersama, sudah berulang kali, sudah cukup panjang ya. Lalu sedang dalam proses pengaturan untuk masalah proses deklarasi, mendadak buat kesepakatan dengan yang lain, tidak ada komunikasi. Ya istilah kata kita ini udah mau siap-siap akad nikah lah gitu. Mendadak tahu-tahu yang disebar undangannya beda gitu. Baik. Dan yang mau dinikah ini kok nggak jadi, nggak dikasih tahu. Dan saya sampai saat ini yang saya tahu tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahy. Padahal ketika katakanlah Mas Ahy waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahy harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Ya bersekongkol dengan yang lain, berdua saja. Lalu membuat dan yang menyedihkannya apa? Tadi, mau ikut nggak? Kita kaget loh. Jadi komunikasi selama ini apa gunanya? Kita berpolitik dengan value, dengan etika, tapi ternyata ini tidak bersambut gayungnya. Ternyata kita pikir sama-sama punya etika dan integritas, tapi sikapnya sangat-sangat menyedihkan.
Dan kader kami ini banyak yang kecewa, sudah mulai banyak tadi informasi, ya begitu mendengarkan dirilis itu. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, pada 23 Januari 2023, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY menjemput takdir sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi. Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Tim TV One mengabarkan.